Halo anak-anak Ibu, kembali lagi bersama Ibu Novita Sari Purba. Hari ini kita akan belajar dengan tema 3, tetapi dengan subtema yang baru. Jadi hari ini pelajaran kita tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang makhluk hidup. Kita sudah pernah belajar tentang apa saja yang termasuk makhluk hidup dan bagaimana cara untuk merawat ataupun melestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, khusus hari ini kita mau belajar bagaimana sih untuk melestarikan makhluk hidup yang dia sudah hampir punah. Punah artinya adalah habis atau populasinya sudah tidak ada. Jadi kalau dia hampir punah, maka artinya jumlah populasinya sudah hampir habis. Nah, anak-anak Ibu sudah pernah lihat gambar ini? Mungkin di antara kamu ada yang beberapa sudah tahu, sudah pernah melihat gambar ataupun video dari hewan ini. Nah, ini adalah komodo. Komodo adalah salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Komodo hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Mengapa komodo menjadi hewan yang dilindungi di Indonesia? Karena jumlah populasi komodo dari tahun ke tahun semakin berkurang. Kita tahu bahwa komodo ini berada di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Jadi komodo ini semakin tahun jumlah populasinya semakin berkurang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, perubahan cuaca yang tidak mendukung untuk komodo untuk menghasilkan ataupun berkembang biak dengan lebih baik lagi. Yang kedua, jumlah makanan yang seharusnya didapatkan oleh komodo di tempat dia tinggal itu semakin berkurang, bahkan tidak ada. Contoh makanannya itu adalah bisa dari rusa ataupun dari babi hutan. Jumlah rusa ataupun babi hutan semakin hari dan semakin tahun semakin berkurang karena adanya perburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, komodo juga banyak diburu oleh orang karena mereka menganggap komodo ini adalah hewan yang langka sehingga jika dijual akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Nah, yang kedua, ada yang tahu hewan ini apa atau pernah melihatnya di TV atau menonton videonya di YouTube? Nah, ini adalah salah satu badak Jawa, yaitu badak bercula satu. Mengapa dia disebut badak bercula satu? Karena dia memiliki cula hanya satu. Jadi badak bercula satu ini dikenal juga dengan badak Sunda. Jadi dia berasal dari Pulau Jawa. Nah, badak bercula satu ini juga termasuk salah satu hewan yang dilindungi di negara kita Indonesia. Mengapa dilindungi? Karena badak bercula satu ini diburu oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diambil culanya lalu dijual. Karena culanya ini dianggap bisa menjadi obat tradisional. Dan ketika dijual akan menghasilkan uang yang sangat banyak ataupun menghasilkan harga yang sangat mahal. Nah, yang berikutnya, tahu ini burung apa anak-anak Ibu? Ini adalah salah satu burung yang hanya ada di Pulau Papua, Indonesia. Tidak ada di Pulau Jawa, tidak ada di Pulau Sumatera, tidak ada di Pulau Kalimantan. Ini adalah burung cendrawasih. Burung dengan keindahan bulunya, dengan banyak warna. Jadi burung ini terdapat di Pulau Papua, Indonesia. Nah, burung cendrawasih juga termasuk salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintahan kita karena burung cendrawasih juga diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menangkapi burung cendrawasih karena keindahan bulunya, sehingga mereka akan menangkapnya lalu menjual burung ini dengan harga yang mahal. Jadi itulah tadi ada 3 jenis hewan yang termasuk hewan langka ataupun hewan yang hampir punah di Indonesia dan pemerintahan kita sudah melindungi hewan ini. Nah, jadi apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, kita hari ini agar tahu hewan-hewan apa saja yang perlu kita jaga, perlu kita lindungi, dan perlu kita lestarikan agar populasinya tidak habis, tidak punah. Nah,
melalui topik kita hari ini juga, kita mau membuat beberapa pertanyaan tentang hewan-hewan yang hampir punah di Indonesia. Kita tahu ketika kita membuat atau melis daftar pertanyaan, kita harus menggunakan 5W tambah 1H. Nah, apa saja 5W tambah 1H itu? Yang pertama, what, apa? Ini digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Yang kedua, who, siapa? Menanyakan tentang orang ataupun subjek. Yang ketiga, where, di mana, menanyakan tempat atau lokasi. Yang keempat, when, kapan, menanyakan tentang waktu. Yang kelima, why, mengapa, menanyakan tentang sebab ataupun penyebab terjadinya sesuatu. Dan yang keenam, how, bagaimana, menanyakan tentang cara-cara ataupun langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan sesuatu hal. Nah, di sini, di buku kita, di halaman 170 sampai 171 sudah ada teks tentang melestarikan sumber daya alam. Teksnya itu adalah berisi tentang bagaimana cara kita melestarikan populasi burung cendrawasih. Jadi melalui teks di halaman 170 sampai 171 yang ada di buku kamu akan membuat 5 daftar pertanyaan. Ingat, membuat pertanyaan harus menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, perhatikan teks yang ada di buku kamu halaman 170 sampai 171, teks melestarikan sumber daya alam khususnya burung cendrawasih, lalu buat 5 daftar pertanyaan dari teks tersebut dan juga jawablah pertanyaan yang sudah kamu buat. Pastikan pertanyaan yang kamu buat adalah pertanyaan yang ada jawabannya di dalam teks tersebut. Nah, kamu akan menuliskan daftar pertanyaan dan jawabannya di dalam graphic organizer. Jadi graphic organizer ini akan Ibu bagikan kepada kamu, lalu nanti kamu tuliskan di situ. Ingat, tuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan yang terdapat dalam graphic organizer dan tuliskan juga kolom jawaban di dalam kolom jawaban yang sudah Ibu sediakan di dalam graphic organizer kamu. Nah, hari ini itulah tentang pelajaran kita. Semoga kita bisa semakin peduli terhadap lingkungan dan juga terhadap makhluk hidup yang perlu kita lindungi. Semangat, tetap belajar ya anak-anak Ibu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.